Yes, welcome back Smart Viewers. Masih di sore-sore seru. Seru banget, alright. Mas Seru sama banget. gue, Nathan, Hana juga ada Fiji. Nah, Fiji, gue tadi sebenarnya gue kepikiran ada sempat mau nanya, cuman kelewat kan. Kan tadi lo bilang awal nama Scratch ini mulai memang dari beberapa besatan goresan yang ada di skateboard gitu. Nah, kalau ngomongin itu juga, kan pasti kalau misalnya kita lagi latihan pasti awal-awal banyak juga ya besatan di body. Nah, buat dari lu sendiri bisa juga. Kalau misalnya buat masalah cedera-cedera yang pernah lu alami mungkin pribadi dari yang paling mungkin menurut lu kayak tidak ada apa ini gitu, lo yang ada mungkin bagian mana gitu, ceritanya ada nggak? Yap. Kalau di skateboard sih paling sering kita sama kayak sepak bola dan basket, jadi ankle di kaki. Ankle ya. Itu udah pasti tuh, kita kanan kiri pasti udah pernah lah ngerasain ankle kalau anak skate. Cuman kalau gue sendiri paling parah waktu itu lebih ke lutut gue ngegeser. Waduh. Jadi waktu itu lutut gue ngegeser, akhirnya urat gue kejepit gitu. Dan itu gue sekitar 6 bulan gue nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Harus recovery total. Akhirnya dari situ gue banyak belajar karena olahraga ini kan biar dibilang kita mungkin profesional atau apa, ini tetap olahraga ekstrim gitu. Tetap butuh yang emang lo pemanasan kan gitu kan. Tadi gue sempat mau nanya juga, sebenarnya sebutannya ini olahraga gimana sih? Sebenarnya bisa dibilang masuk ke dalam level ekstrim bisa dibilang juga ya, karena memang ekstrim. Oke. Nah, karena sebenarnya olahraga ini karena kelihatannya udah banyak yang main dan mudah, akhirnya kita sedikit ngelupain gitu kalau ini sebenarnya berbahaya juga nih olahraga ini. Karena bisa dibilang kalau lu asal-asalan main ini, misalkan lu jatuh, kepala lu kebentur, geger otak. Iya, bener. Terus kalau jatuh tangan nahan bisa patah, kan banyak gitu loh. Tapi ya karena kita dari anak mudanya suka kayak udah yang gimana sih cara meluncur, udah diajarin yang benar segala macam. Akhirnya melihat si skateboard ini tetap kayak ini olahraga ini seru sih, nggak ada ekstrim-ekstrimnya sih. Padahal ini olahraga ekstrim gitu loh. Belum sampai kena satu, paling banyak yang gue lihat juga, kalau yang sikut tuh, dia kan sendinya gini ya, kebaliknya ke bawah. Ada ke bawah. Itu beberapa kali juga gue nonton tuh. Kayak gitu. Itu Dislok ya sebutannya, dislok gitu. Nah, kalau itu kan yang memang masalah cedera buat teman-teman, jadi pokoknya memang better harus banyak preparation gitu. Sebenarnya dari gue sendiri pribadi sebelum berlatih untuk meluncur, mohon maaf, berdiri dulu di atas skateboard itu gue harus latihan dulu sebelum meluncur ya sebenarnya. Yang grip kakinya yang bener kayak gimana dan lain-lain. Nah, ngomongin mengenai kaki, ini agak memang langsung tiba-tiba ke kaki. Kalau kaki, gue tuh selalu memang ngomongin skateboard pasti identik dengan apa tuh namanya? Aduh, kok gue jadi lupa. Footwear. Nah, sepatu. Ya, kalau buat dari lu sendiri, Viji gimana nih? Apakah si Scratch ini akan beranjak menuju ke sepatu? Membuat sepatu gitu ya. Sebenarnya sih kalau Scratch untuk bikin sepatu sih sejauh ini sih belum pernah kepikiran ya. Cuman kalau untuk kolaborasi mungkin memang akan ada sih. Oh, kolaborasi paling kita ya? Akan kolaborasi ya, kolaborasi. Karena gue nggak mau terlalu kayak si Scratch ini jadi semuanya dia masuk dengan nama yang sama juga. Takutnya nggak baik ke depannya sih. Kayak kehilangan karakter takutnya. Oke. Berarti memang masih nanti lihat lah ya kalau untuk yang memang si sepatunya gitu. Nah, kalau kita juga ngomongin ke depan, ini kan si 2020 bentar lagi udah akan tamat ya. Udah 2020 ada ya? Pengennya sih habis nggak berasa ya. Tiba-tiba udah langsung segini ya, udah banyak gitu ya. Kayak tau udah pengen tahun baru lagi gitu. Pengen tahun baru lagi aja gitu. Ya doain aja memang cepet-cepet gitu, rasanya pengen 2021 gitu. Nah, dari lo Fiji, sisa ya beberapa bulan ke depan ini dari lo ada goals nggak sih, kayak mungkin dari segi Scratch-nya gue pengen ada gini, dari komunitas gue pengen mencapai ini di 2020 walaupun memang dengan banyak kendala di masa seperti ini gitu ya. Ya sebenarnya sih 2020 ini lumayan gak terhitung di kalender gue gitu. Karena maksud gue banyak banget goals gue yang harusnya terjadi di tahun ini gak jadi. Karena gue kemarin pun masih tour, gue masih ada tour untuk 10 kota. Jadi mengedukasi tentang skateboard dan harus ke hall, termasuk untuk dapat experience ke Eropa. Gue keliling Eropa dari salah satu minuman gitu, namanya Red Bull lah.
dari Red Bull, terus harus ke Hold juga. Jadi gue kayak ngerasa kayak di 2020 ini kayak aduh kok banyak banget hal-hal yang udah gue bikin terus nggak jadi gitu kan. Tapi gue selalu mikir kayak gimana caranya orang itu lebih beradaptasi sih. Akhirnya lumayan gue bisa melewati pandemik ini dengan adaptasi gue. Dan kalau kekejar pun gue akhir tahun ini pengen ngeluarin buku tentang skate. Oke. Jadi oh ya sebenarnya sih tahun ini tuh bulan Maret tahun lalu harusnya gue launching buku. Bukunya Gue udah bikin buku mengenai kayak apa sih? Tutorial, cerita biografi okay. gue. Jadi gue masukin biografi gue tuh tentang perjalanan skateboard gue dari yang gue masih cupu banget lah. Sampai gue bisa kayak sekarang, dan itu gue tulis di buku. Dan itu pun banyak yang nanya kan kayak, kenapa lu nggak bikin digital, sekarang era digital gitu kan. Tapi gue pikir kayak gue butuh karya yang nyata aja gitu. Yang someday kalau misalkan orang punya, oh ini ada buku gitu. Sama kayak kalau misalnya kata orang musik, kayak kurang afdol gitu kalau nggak ngeluarin rilis kepingan gitu. Albumnya gitu kan. Nah itu sih buku itu akhirnya harusnya bulan Maret kemarin gue launching di FX. Terus keburu pandemik Pak, jadi nggak jadi kan. Masih ke hold sampai sekarang. Karena tujuan gue buku itu gue emang pengen ngundang banyak media untuk kayak ini salah satu buku biografi skateboard yang pertama di Asia. Karena belum ada yang pernah bikin. Selama ini orang bikin dokumenternya tuh lebih ke YouTube, lebih ke video-video lah. Nah, gue kebetulan yang pertama. Cuman karena ke hold, gue masih nunggu sampai bisa ngundang orang banyak gitu. Tapi yang lagi gue garap juga sama temen gue tuh, gue bikin buku teknik cara main skateboard. Teknik cara mainnya? Oke. Iya, cara main skateboard. Dan buku itu kartun, isinya kartun, ilustrasinya gambar gue jadi kartun. Yang tujuannya buku ini bakal gue bagiin secara gratis ke sekolah SMP dan SMA. Wih, gokil. Oke. Jadi lebih ke edukasi gitu loh. Tapi ini berarti lo nunggu rilisnya itu setelah memang udah mulai masuk secara normal atau gimana nih? Pengennya sih emang, sebenarnya kan kemarin gue emang ngejarnya pengennya. Kan anak sekolah sekarang online, kesian banget kan Pak, dia di rumah gitu. Ya mau gimana. Nah, gue kepikir kayak, udahlah gue bikin aja buku ini, gue kasih ke sekolah dia yang nyebarin. Dia distribusin, oke. Ya, mau nanti ke perpustakaan kayak, atau apa kayak, karena tujuan gue lebih kayak, selama ini lu edukasinya main bola, main badminton gitu. Basket. Terus zaman berubah gitu. Zaman berubah gitu, kenapa kayak gue nggak bikin buku aja tentang teknik cara main skateboard. Yang gue ajarin dari sejak dini gitu, dari SMP, SMA. Kayak gitu sih. Berarti nanti ke depannya ada rencana untuk kolaborasi dengan sekolah gitu nggak kayak? Wih, mantap bener. Ada. Mungkin ngundang ke Tangerang. Mudah-mudahan sih tahun depan itu, karena programnya ini awal dari buku, gue juga pengen coba ngundang itu sih sebenarnya Departemen Pendidikan juga pengen kerja sama. Cuman kalau dia ribet ya udahlah, gue tetap jalan sendiri. Aja. Jadi, ya buku ini cuman jadi awal untuk gue edukasi ringannya lah. Dari sejak dini gue edukasi. Setelah itu, kalau misalkan tahun depan emang udah bisa balik normal sekolah, gue akan ada Skate Go to School 100 sekolah. Jadi gue edukasi langsung ke 100 sekolah. Itu bareng Scratch juga pastinya. Bareng Scratch juga. Oke, ini ya dari Scratch banyak banget untuk memang project-projectnya gitu ya. Jadi sebenarnya basically project lo tahun depan itu sebenarnya project tahun ini, ya nggak sih? Iya, sebenarnya gitu sih harusnya. Agak sedih-sedih juga. Jadi. Ya kalau si Scratch sendiri sih lebih kayak, menurut gue, lebih kayak program cadangan yang sakit hati juga sih. Aduh dulu. Misalkan gue nyari sponsor, terus nggak dapet, ya udah tetap jalan sih. Scratch harus gimana caranya modalin. Makanya kadang-kadang ada stigma yang ngerasa kayak, kok lu brandingnya selalu Scratch. Bukan selalu Scratch, karena orang-orang yang gue ajakin suka berat mereka. Akhirnya terlihatnya kalau acara-acara yang gue bikin, Scratch lagi. Nah kalau misalkan nih gue bisa membayangkan ada edukasi skateboard dari dulu gue kecil, mungkin suatu mimpi, iya kan, suatu keajaiban mungkin ya kalau anak Indonesia sini. Bener-bener. Men, kalau misalnya cewek-cewek skateboard tuh masih dikit loh.
Oh ya? Mungkin kalau pengen jadi yang berikutnya ya. Nah, tuh kan. Wah, Mungkin Hana kalau enggak Boleh, dari boleh. kayak di Korea dulu tuh, yang longboard tuh, yang ngedance di atas. Iya, iya. Mulai dari situ dulu. Mirip, dia mirip juga tuh mukanya tuh. Iya kan? Korea. nah masalahnya kalau gue tuh selalu membayangin skateboard tuh kaki antara alas kakinya itu dengan papannya tuh kayak nempel. Jadi kalau gue liatin tuh mereka skateboarders tuh nggak ada yang pernah terlepas dari skate-nya. Iya. Jadi Pandangan lu akan berubah ketika gue yang bermain ya. ya benar. Lu akan berubah kalau gue yang bermain. Nah, kalau buat dari lu juga nih Viji, kalau misalnya ngeliatin memang untuk dari sepatu, sebenarnya gue masih mikir sih kayak sebenarnya yang dari gue tahu fans kan dia memang awalnya memang buat para skateboarder kan. Ya. Kalau sebenarnya memang sepatu itu ada, kalau kayak sepatu bola ya jelas saya kan ada geriginya tuh di bawah. Tapi kalau buat dari sepatu umumnya sebenarnya bisa aja nggak sih atau gimana? Sebenarnya sih kalau sepatu sih lebih ya bisa dibilang kayak fans yang tadi lu sebut itu kan dia kan emang mengklaim gue sepatu skateboard pertama di dunia gitu. Karena emang dia bikin khusus buat skate yang akhirnya jadi ke lifestyle. Nah kalau misalkan sepatu biasa yang kita pakai, biasanya tuh kita di tumitnya itu nggak terlalu ada mungkin insole-nya tuh kurang kuat lah, kurang lembut lah. Akhirnya kalau kita pakai lompat akhirnya memar. Terus juga kayak sisi bahannya juga kalau skateboard tuh emang biasanya kita harusnya pakai sweat. Jadi kalau pakai kanvas udah pasti robek. Nah lebih ke situnya sih, tapi berkembangnya waktu karena skateboard ini jadi lifestyle ya. Orang-orang tuh udah kayak yang udah gue pakai Nike Jordan buat main. Iya gimana? Ya, boleh aja gitu. Boleh aja, cuman ya kalau misalnya Boleh aja cuman kan ada orang yang kalau misalnya pakai Jordan, kalau misalnya ketekuk gini kan agak nangis ya, karena ada Iya. kerasnya. Nah gimana ya, pilihan aja sih gitu. Tapi Nah sekarang karena gue udah bisa bilang, dulu mungkin gue ngerasa kayak, misalkan lu pengen main skate gitu ya, nggak main skate lalu dandanan lu anak skate banget nih, pakai fans segala macam. Terus gue ngeliat lu tuh kayak, oh lu poser, lu nggak main skate gitu. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa Pak, karena udah terlalu masif sih skateboard. Iya. Udah jadi lifestyle, jadi gaya hidup. Jadi orang ngerasa kayak, gue keluar dari rumah, setelan gue pakai sepatu Vans atau segala macem, ini gaya gue udah anak skate banget. Tapi dia nggak main skate. Padahal dia nggak main skate, cuman Padahal nggak main skate, tapi udah sebanyak itu gitu loh. fashionnya aja gitu ya. Gitu. Fashionnya dia udah jadi fashion, jadi susah kalau kita mau ngeidealisin untuk itu yang nggak main skate jangan pakai produk skate lah, nggak bisa lah, karena udah masif. Bener gitu. Dan memang untuk beberapa juga yang gue sedih tuh kayak sebenarnya jujur nih kalau misalnya mau cerita juga, gue punya temen dia ngelihat orang main skate di Kemang itu kan di belakangnya Aksara itu kan ada Twailo itu kan, ada skate park. Yeah. Nah, terus dia ngeliat, wih keren banget, abis nyuci film gitu kan. Terus mohon maaf, dia ngeliat-liat, dia beli skate, papannya, abis itu udah nyampe rumah, main 3 kali, udah lepas. Karena mohon maaf, akhirnya jadiin apa ya? Jadi tempat makan, kurang ajar, dijadiin meja buat di kasur, biar jadiin meja. Gila lo beli skate cuma buat dijadiin kayak gitu. Gue ngeliatnya kayak sedih banget, men. Maksudnya lu udah beli sayang-sayangnya bukannya latihan kayak apa kayak. Kalau misalnya buat kita ikutin update dari si Scratch dan kegiatan-kegiatan lu bisa lewat mana aja nih, Viji? Ya sebenarnya sih kalau pengen ikutan bisa lewat Instagramnya Scratch Skateboard juga. Atau kalau lu pengen belajar skateboard tapi lu malu ke skatepark, lu bisa buka di channel YouTube gua. Di Intip SP. Di situ gua ngajarin banyak banget cara main skate dan bahkan gue kasih tahu kayak orang-orang yang awalnya nggak bisa main skate, gue ajarin langsung di situ. Atau enggak lu bisa ikutin juga Instagram gue, jadi lu DM aja langsung deh, pasti kita akan bales kok. Wih mantap. Sangat terbuka ya buat orang-orang memang untuk atau kalau misalkan malu untuk DM langsung datang ke skatepark gue tuh yang di Tangerang, Skate Visible Skatepark. Nah, cakep langsung. Dan memang nggak usah bawa papannya udah gue siapin, jadi lu tinggal bawa badan aja datang. Widih, cakep. Widih. Cakep. Wow. Sepatunya gimana bang? Ada juga. sepatu sendiri. Oh iya, siapa tahu datang bawa sandal doang. Kan nggak tahu. Gitu. Oke, nah dari Viji, thank you banget ya udah join sama kita ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you. Ngobrol dari kegiatan-kegiatan lu dan juga tentunya dari Scratch Skateboard ini gitu. Buat teman-teman yang lagi nonton juga itu udah diceritain semuanya, cerita-ceritanya, dan juga buat yang pengen join, pengen belajar, semuanya itu udah ada platform kalian untuk berlatih dan menyalurkan misalnya rasa keingintahuan kalian seperti itu. Tinggal kumpulin tekad ya. Nah, langsung tekad untuk bisa belajar. Tuh, oke. Iya, oke.
Nah, Smart Viewers, kita akhirnya sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus kepoin Scratch Skateboard ini di platform mereka. Dan jangan lupa juga untuk terus nonton Sore-Sore Seru di jam yang sama dan di waktu yang sama hanya di Binus TV. Oke. Bye-bye! Thank you. Sampai Semoga jumpa. bermanfaat. Yoi. Sampai jumpa.